Faidah ketiga, anna fi hadhil ayah qasran lil ibadati ala Allah azza wa jalla, thumma fiha qasran akhar, wa huwa anna al-ibrata min khalqihi azza wa jalla wal maqsuda min insya'ihi lil khalqi ay ya'buduhu. Di dalam ayat ini terdapat qasr, pembatasan. Ibadah hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya, dan maksud utama diciptakan manusia hanya untuk ibadah, bukan yang lain. Kekhususan makna seperti itu diambil dari tarkib. Tarkib itu susunan kalimat, yaitu berupa adanya pasangan huruf nafi dengan istisna. Nafi itu artinya kata yang bermakna tidak, wama dan tidaklah, khalaqtu aku menciptakan, wama huruf ma di sini disebut huruf nafi. Makna nafi artinya tidak. Terus ada illa. Illa ini disebut istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau ada pasangan nafi dengan huruf istisna, ini maknanya khusus. Apa makna khusus itu? Diciptakannya jin dan manusia khusus untuk ibadah, dengan hanya satu tujuan, ibadah, bukan yang lain. Sama dengan la ilaha illallah. Huruf la di sana la nafi, artinya tidak. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak. Illa huruf istisna, huruf pengecualian, illallah. Artinya satu-satunya ilah yang berhak disembah khusus hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi adanya pasangan huruf nafi dan istisna memberi makna khusus. Ini namanya qasr, pembatasan. Dan ada dua pembatasan di sini. Yang pertama, ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah. Kedua, diciptakannya jin dan manusia hanya untuk ibadah. Itu karena itulah maka ayat pertama dalam Al-Quran yang bernada perintah Allah kepada manusia adalah ayat yang berisi perintah ibadah. Coba lihat apa surat pertama dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada perintah Allah kepada manusia, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, nggak ada ayat yang bernada perintah Allah kepada manusia. Masuk surat kedua, Al-Baqarah. Ayat-ayat awal berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa. Setelah selesai ciri orang bertakwa, masuk ciri-ciri orang kafir, mulai dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dua ayat ini tentang orang kafir. Tidak ada perintah di sana. Mulai yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna. Ini ciri orang munafik. Sampai ayat yang ke-20. Wallahu ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari ayat 1 sampai ayat 20 tidak ada ayat yang bernada perintah Allah kepada manusia. Baru ayat yang ke-21-nya ini bernada perintah. Apa isi perintahnya? Ibadah. Allah menyatakan dalam Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian
yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah ayat pertama dalam Al-Quran yang isinya perintah Allah kepada manusia. Ternyata isi perintahnya ibadah. Sudah dijelaskan tadi di awal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh lafaz ibadah maknanya tauhid. Sehingga arti ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, hai manusia, tauhidkan Rabb kalian oleh kalian dalam hal ibadah. Artinya esahkan ibadah kalian hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lainnya. Dan ini menunjukkan super pentingnya ibadah. Pertama karena memang manusia diciptakan untuk ibadah, juga jin, dan ibadah maknanya tauhid. Yang keduanya ayat pertama dalam Al-Quran yang bernada perintah Allah kepada manusia, isi perintahnya adalah ibadah dan ibadah maknanya adalah tauhid.